Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1143 dimulai dengan menunjukkan usaha Jaguar di Saul yang ingin menghentikan perjalanan anak-anak raksasa Elbaf. Robin berusaha mengingatkan Saul bahwa ada guru yang memperingatkan agar tidak menyentuh anak-anak itu. Ya, guru itu adalah guru Wolf, guru olahraga yang terlihat menderita luka cukup parah. Namun karena Saul sangat khawatir dan juga cinta pada anak-anak itu, dia nekat menyentuh mereka. Dan hasilnya tanaman berduri tak kasat mata menusuk tangan Saul, bahkan sampai menembus telapak tangannya. Ya, di sini mereka tak bisa melihat tanaman berduri itu dan hanya yang menyentuhnya saja yang akan terkena efeknya. Ternyata tanaman berduri tak kasat mata itu adalah kemampuan dari Somers. Di sini pun terkonfirmasi bahwa Somers adalah pengguna buah Iba-Iba Nomi atau buah duri. Somers menjelaskan bahwa orang yang menyentuh targetnya karena cinta akan mendapatkan luka. Di sini dia bahkan memberikan gambaran jika orang tua dan anak-anak bisa saling menyakiti karena kemampuannya itu. Para orang tua tentu rela menderita demi anaknya. Nah, kemampuan Somers ini memang terlihat merepotkan, tapi Mimin melihat ada satu orang yang akan dengan mudah mematahkan kemampuan itu. Ya, dia adalah Sanji. Somers ini adalah orang yang suka mempermainkan cinta, sedangkan Sanji adalah orang yang rela tersakiti demi cinta. Kedua orang ini saling berlawanan dan tentu kita paham bagaimana kekuatan Sanji ini bisa menjadi counter alami bagi Somers. Di arc Wano, Sanji sudah membangkitkan kemampuan exoskeleton yang membuat tubuhnya menjadi sangat keras. Bahkan pedang dari Queen saja dibuat patah saat berbenturan dengan kepala Sanji. Jadi Mimin rasa tubuh Sanji yang keras itu tak akan terluka oleh duri-duri tanamannya Somers. Paling saat terkena duri itu, Sanji akan berkata, tak ada cinta yang dapat melukaiku. Selanjutnya Bu Guru Enji menyampaikan bahwa anak-anak yang baru tertidur juga sudah ikutan berjalan. Ya, itu berarti adalah kloter kedua anak-anak Elbaf yang sudah diberangkatkan menuju pantai. Di sisi lain, para raksasa yang sedang berpesta mulai panik karena dua masalah besar muncul bersamaan. Pertama, kekacauan di sekolah Walrus yang bahkan memunculkan monster-monster raksasa. Kedua adalah kebakaran yang jelas sangat berbahaya karena hidup mereka ada di atas sebuah pohon tua. Sementara itu, kru topi jerami yang ada di pesta memantau situasi, ditemani oleh seekor siput raksasa yaitu siput Teledesin. Itu adalah siput khusus yang hanya bisa dipakai di Pulau Elbaf. Mereka pun cukup terkejut saat melihat kebakaran besar tiba-tiba terjadi. Beruntung tim khusus pemadam kebakaran segera bertindak. Ya, ini semacam damkarnya para raksasa Elbaf. Mereka dengan cepat menuju ke titik api untuk melakukan pemadaman. Tapi mereka tidak menyadari jika ada ancaman lain yang sedang mengintai, yaitu sosok tengkorak raksasa yang berasal dari mimpi buruk anak-anak. Ya, Brook versi super raksasa itu langsung menghantam kapal damkar tersebut dan membuat mereka jatuh seluruhnya. Hal itu pun jelas membuat misi pemadaman api jadi gagal total. Jarul dan para raksasa jadi sangat terkejut saat melihat damkar kebanggaan mereka ditumbangkan oleh monster tengkorak. Oke, lanjut kita menuju meja makan para ksatria suci. Ya, obrolan di meja makan ini intinya menguak misteri kekuatan dari Somers dan Gillingham. Untuk Somers sudah Mimin jelaskan di depan ya, bahwa dia bisa memunculkan tanaman berduri yang akan menyerang orang yang punya cinta kepada targetnya. Lalu di sini kemampuan Gillingham juga terungkap, yaitu dia bisa membuat orang tertidur lalu menarik wujud mimpinya menjadi kenyataan. Di sini Gillingham menunjukkan kekuatannya dengan cara menarik garam dari mimpi Somers. Ya, kemampuan Gillingham ini sekilas terlihat berbahaya sih, namun jika dicermati tidak akan bisa berpengaruh besar
pada orang-orang kuat yang punya haki tinggi. Tentu kita masih ingat ya, jika haki yang kuat bisa menolak kemampuan buah iblis. Kasusnya seperti yang terjadi pada Law, dia bisa menyembuhkan diri dari penyakit Doki menggunakan hakinya. Jadi tentu kemampuan membuat tidurnya Killing Emi itu tidak akan bisa digunakan pada orang-orang yang punya haki tinggi. Selain itu, monster yang keluar dari mimpi pasti punya kelemahan fatal. Karena di sini Killingham menjelaskan jika makanan yang keluar dari mimpi tidak mengandung energi. Jadi hanya bisa menimbulkan sensasi enak saja, namun tidak ada energi yang didapatkan. Ya, benar-benar seperti mimpi. Selanjutnya, setelah merasa di atas angin, Somers jadi sombong. Dia mengira permainan membawa anak-anak Elbaf ini akan berjalan dengan mudah. Lalu Gunpo pun memberikan kabar buruk bahwa dia melihat kapal Yonko Topi Jerami ada di Pulau Elbaf. Tentu ketika melihat anak-anak akan menjadi korban, Luffy dan para kru Topi Jerami tidak akan tinggal diam. Mereka pun akan menghambat rencana para kesatria suci tersebut. Apalagi rute perjalanan anak-anak itu melewati desa barat, lokasi kru Topi Jerami yang sedang berpesta. Oke, kita menuju lokasi Loki. Di sini dia masih mengancam akan membakar seluruh Elbaf jika borgol terakhirnya tidak segera dilepaskan. Lalu kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa tidak sembarang orang bisa mengangkat Raknir. Karena Loki mengatakan bahwa tak satu pun dari kalian yang bisa mengangkat Raknir. Hajrudin mulai terhasut oleh Loki. Dia akan menyerah dan melepaskan borgol terakhir Loki. Namun Luffy dan Zoro tidak. Mereka menyadari bahwa Loki sebenarnya sedang sekarat dan dia hanya menggertak saja. Luffy pun membuktikannya dengan cara menyerang Loki dengan pukulan lemah. Alhasil Loki langsung tumbang dan pingsan. Kemudian Luffy meminta Kurt untuk mengobati luka-luka Loki, dan menurut Kurt, Loki membutuhkan waktu beberapa bulan agar kondisinya kembali seperti semula. Tapi di sini Mimin ragu sih jika penyembuhan Loki itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Sepertinya akan ada hal lain yang membuat Loki bisa sembuh dengan lebih cepat. Kemudian di sini ada flashback yang menunjukkan Loki dan Hajrudin kecil beserta dengan ayah mereka yaitu Raja Halard. Di sini Raja Halard berpesan kepada kedua anaknya untuk saling bekerja sama ketika dia sudah meninggal kelak. Tapi saat itu Loki tidak mau mengakui Hajrudin sebagai kakaknya karena Hajrudin jauh lebih lemah daripada dirinya. Selain itu, ibu Hajrudin juga bukan dari golongan bangsawan Elbaf. Ya, saat mengingat momen mengesalkan itu, Hajrudin hampir saja khilaf dan dia akan menghabisi Loki. Hajrudin sangat marah saat mengingat Loki telah menghina ibunya dan juga menghabisi ayahnya. Namun di sini Loki memberikan pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan bahwa dia bukanlah pelaku yang telah menghabisi Raja Halard. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1143 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!